Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah farmakoekonomi. Di sini kami akan menjelaskan proposal farmakoekonomi dengan judul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Cefixim dan Ceftriaxone pada Pasien Pneumonia di Rumah Sakit Kota Bandung. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ayu Oviarisci, selaku moderator sekaligus pemateri pertama, kemudian rekan-rekan saya, Anissa Latifah Fauziah, Bayu Rizky Romadoni, Endar Kurniawan, Fitriani Nur Fajrin, Azizah Albirahmania, Miftahul Fauziah, Sinta Oktaviani Herawati, dan Syifa Fitria Maksum. Baiklah, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Farmakoekonomi itu apa sih? Farmakoekonomi merupakan deskripsi dan analisis dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Lebih spesifik lagi, farmakoekonomi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi, mengukur dan membandingkan biaya, resiko dan keuntungan dari suatu program, pelayanan dan terapi, serta determinasi suatu alternatif terbaik. Selanjutnya, pneumonia. Pneumonia adalah bentuk infeksi pernafasan akut yang menyerang paru-paru. Paru-paru terdiri dari kantung-kantung kecil yang disebut alveolus, yang terisi udara ketika orang yang sehat bernafas. Ketika seseorang menderita pneumonia, alveoli dipenuhi dengan nanah dan cairan yang membuat pernafasan terasa menyakitkan dan membatasi asupan oksigen. Selanjutnya, latar belakang. Pneumonia menjadi penyebab sekitar 1 juta kematian balita di Afrika dan Asia Selatan. Pada tahun 2015 dan 2016, pneumonia menjadi penyebab dari 15-16% kematian balita di dunia. Penyakit ini menyerang semua umur di seluruh wilayah, namun kasus terbanyak terjadi di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Pneumonia telah membunuh sekitar 2.400 anak per hari dengan besar 16% dari 5,6 juta kematian balita atau sekitar 880.000 balita pada tahun 2016 dan telah membunuh 920.136 balita pada tahun 2015. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, didapatkan permasalahan yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas biaya penggunaan antibiotik pada pasien penyakit pneumonia? Yang kedua, bagaimana persentase penggunaan antibiotik Cefixim dan Ceftriaxone pada pasien penyakit pneumonia? Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui efektivitas biaya penggunaan antibiotik pada pasien penyakit pneumonia. Yang kedua, untuk mengetahui persentase penggunaan antibiotik Cefixim dan Ceftriaxone pada pasien pneumonia. Kemudian, manfaat penelitian. Yang pertama, dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap efektivitas kedua antibiotik tersebut dalam pengobatan pneumonia, memberikan panduan bagi dokter dalam pemilihan terapi yang lebih efisien secara biaya dan mengoptimalkan pengeluaran rumah sakit untuk perawatan pasien pneumonia. Yang kedua, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menyumbang dan menambah ilmu khususnya di bidang kesehatan. Definisi pneumonia. Pneumonia adalah salah satu penyakit peradangan akut parenkim paru yang biasanya dari suatu infeksi saluran pernapasan bawah akut dengan batuk dan disertai dengan sesak nafas. Disebabkan agen infeksius seperti virus, bakteri, mikoplasma atau fungi, dan aspirasi substansi asing, berupa radang paru-paru yang disertai eksudasi dan konsolidasi. Pneumonia termasuk dalam penyakit yang sangat berbahaya dan ditakuti, bahkan menjadi permasalahan di banyak negara, dikarenakan peningkatan jumlah kematian yang cukup serius, termasuk di Indonesia. Klasifikasi pneumonia. Klasifikasi pneumonia menurut Zuldahlan 2001, A. Berdasarkan ciri radiologis dan gejala klinis dibagi atas. 1. Pneumonia tipikal. Bercirikan tanda-tanda pneumonia dengan opasitas lobus atau lobularis. Yang kedua, pneumonia atipikal. Ditandai gangguan respirasi yang meningkat lambat dengan gambaran infiltrat paru bilateral yang difus. B. Berdasarkan faktor lingkungan. Pertama, pneumonia komunitas.
Yang kedua, pneumonia nosokomial. Yang ketiga, pneumonia recurrens. Yang keempat, pneumonia aspirasi. Yang kelima, pneumonia pada gangguan imun. Yang keenam, pneumonia hipostatik. C. Berdasarkan sindrom klinis, pneumonia bakterial berupa 1. Pneumonia bakterial tipe tipikal yang utama mengenal parenkim paru dalam bentuk bronkopneumonia dan pneumonia lobar, serta pneumonia bakterial tipe campuran atipikal yaitu perjalanan penyakit ringan dan jarang disertai konsolidasi paru. 2. Pneumonia non-bakterial, dikenal pneumonia atipikal yang disebabkan Mycoplasma, Chlamydia pneumonia atau Legionella. Baik, kemudian ada epidemiologi. Penyakit saluran pernapasan menjadi salah satu penyebab angka kesakitan dan kematian tertinggi di dunia. Infeksi saluran pernapasan bawah dengan kesakitan dan kematian tertinggi yaitu pneumonia yang dapat terjadi pada siapa saja. Namun, pada umumnya terjadi pada seseorang dengan sistem imun yang rendah. Hermayudi, Ayu, PA 2017. Pneumonia sering juga dikenal sebagai the one killer of children di negara berkembang dan menjadi salah satu masalah kesehatan yang terabaikan karena banyak kematian, namun perhatian terhadap penanganan masih sedikit. Kutipan dari Misda Diarli 2008. Baiklah, selanjutnya ini etiologi, yang dimana paru-paru sendiri terletak di dalam rongga dada bagian atas. Paru-paru ini dibungkus oleh dua selaput tipis atau pleura, yaitu selaput bagian dalam, pleura visceralis, yang langsung membungkus paru-paru, dan selaput bagian luar atau pleura parietalis yang melapisi rongga dada bagian luar. Terdapat dua bagian paru-paru, yaitu paru kanan atau pulmodexter yang terdiri dari 3 lobus dan paru kiri pulmosinister yang terdiri dari 2 lobus. Masing-masing lobus ini sendiri terdiri dari segmen, dan tiap segmen itu terbagi menjadi lobus. Di dalam lobulus terdapat sebuah bronchiolus dengan banyak cabang yang disebut ductus alveolus dan berakhir pada kantung-kantung yang disebut alveolus dengan diameter 0,2 sampai 0,3 mm. Pada saat terjadi infeksi pneumonia, maka alveolus sendiri dipenuhi cairan dan terjadi peradangan yang disebabkan oleh beberapa mikroorganisme, di antaranya virus, Mycoplasma, jamur, dan protozoa. Selanjutnya yaitu patofisiologi, yang dimana mikroorganisme penyebab pneumonia masuk ke dalam saluran pernapasan melalui inhalasi atau aliran darah. Reaksi peradangan pada dinding bronkus menyebabkan kerusakan sel eksudat dan sel epitel. Jika berlangsung lama dapat menyebabkan elektasis. Selain itu juga, bronkospasme dapat terjadi pada saat terjadinya gangguan jalan napas akibat reaksi inflamasi dalam alveoli yang menghasilkan eksudat. Pada penelitian Suhartawan 2019 menyatakan bahwa proses peradangan yang terjadi di paru-paru meliputi 4 stadium, yaitu stadium 1 yang dimana 4-12 jam pertama, stadium 2 48 jam berikutnya, stadium 3 3-8 hari, dan stadium 4 7-12 hari. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Bentuk penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian observasional dengan pengambilan data secara retrospektif kohort. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas penggunaan antibiotik cefixime dan ceftriaxone pada pasien pneumonia. Selanjutnya waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Desember 2023. Data diambil dari rekam medis pasien dan bagian keuangan di Rumah Sakit Kota Bandung. Selanjutnya populasi, sampel, dan pola penggunaan obat. Populasi penelitian ini adalah pasien dewasa yang didiagnosa pneumonia yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kota Bandung pada tahun 2023. Sampel pada penelitian ini adalah data rekam medis pasien pneumonia yang dirawat inap pada periode Januari sampai Desember 2023 yang memenuhi kriteria inklusi dan eklusi dengan sebanyak 100 pasien. Dengan jumlah sampel pada pasien yaitu 50 pasien. Selanjutnya pola penggunaan obat. Pola penggunaan obat meliputi jumlah antibiotik yang digunakan selama masa rawatan dan lama
penggunaan antibiotik, cefixime, dan ceftriaxone. Baik, selanjutnya yaitu ada penetapan outcome. Penetapan outcome terapi pada penelitian kali ini yaitu menggunakan outcome klinis dengan dua kriteria yaitu membaik dan memburuk. Untuk yang pertama itu ada kriteria membaik dengan parameter penilaian. Yang pertama, frekuensi napas itu kurang dari 30 per menit, kemudian nilai leukosit kembali ke angka normal yang menandakan sudah tidak adanya infeksi di dalam tubuh, kemudian tidak adanya nyeri dada, dan suhu normal dengan 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Kemudian tidak terdapatnya efusi pleura. Untuk yang kriteria memburuk itu dengan parameter penilaian ARDC atau Acute Respiratory Distress Syndrome, kemudian nyeri dan sesak bertambah, kemudian suhu lebih dari 38 derajat Celcius dan dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Selanjutnya ada perspektif dan komponen biaya. Pada penelitian ini, perspektif yang digunakan adalah biaya medik langsung atau disebut dengan direct medical cost. Biaya medik langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan medis seperti biaya untuk obat, biaya kamar selama rawat inap, biaya tambahan yang tidak ditanggung oleh asuransi. Biaya medik langsung adalah biaya secara langsung dalam perawatan kesehatan, biaya obat, jasa perawatan, penggunaan fasilitas selama di rumah sakit seperti kamar rawat inap dan peralatan, biaya pelayanan informal, uji laboratorium, dan biaya kesehatan lainnya. Pada penelitian ini, biaya medik langsung yang digunakan adalah biaya obat pneumonia, biaya obat lain, biaya kamar, biaya tindakan medis, biaya jasa dokter, biaya laboratorium, dan biaya bahan medis habis pakai atau disebut dengan BMHP. Baik, selanjutnya adalah penetapan metode farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil atau konsekuensi dari suatu pengobatan. Tujuan farmakoekonomi adalah untuk memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Metode yang paling sering dilakukan adalah Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Metode ini cocok jika terapi yang dibandingkan memiliki hasil terapi atau outcome yang berbeda. Metode ini digunakan untuk membandingkan obat-obat yang pengukuran hasil terapinya dapat dibandingkan. Sebagai contoh, membandingkan dua obat yang digunakan untuk indikasi yang sama tetapi biaya dan efektivitasnya berbeda. CEA mengubah biaya dan efektivitas ke dalam bentuk rasio. Baiklah, selanjutnya penetapan analisis statistik. Analisis data menggunakan total biaya medik langsung dengan efektivitas obat, kemudian dianalisis dengan metode CEA atau Cost Effectiveness Analysis menggunakan perhitungan ASER dan ISER. ASER tersebut merupakan rata-rata dari biaya pengobatan langsung dan masing-masing pengobatan dibagi dengan persentase efektivitas terapi, sedangkan ISER merupakan suatu rasio perbedaan antara biaya dari dua alternatif dengan perbedaan efektivitas antara alternatif dan dihitung berdasarkan persamaan.